Tubuh manusia adalah medan pertempuran kekuasaan. Kutipan dari Michael Foucault. Bayangkan kamu berjalan di sebuah pelelangan, tapi bukan untuk membeli ikan, perhiasan, atau senjata, melainkan manusia. Seorang pria bertubuh kekar dijual seperti sapi. Seorang perempuan menangis dipajang di balik jeruji kaca. Anak-anak dirantai dan dibanderol harga. Dan yang menawar tertawa. Mereka bukan monster. Mereka adalah penguasa yang hidup di atas tatanan dunia yang menjadikan perbudakan sebagai sesuatu yang wajar. Inilah dunia One Piece. Dunia yang diwarnai oleh lautan dan petualangan besar, tapi juga oleh rantai dan cambuk, oleh manusia yang dianggap barang, oleh tatanan yang memperbolehkan manusia menjual sesamanya. Di Sabo di Archipelago, manusia dijual dalam lelang seperti karya seni. Bahkan bukan hanya manusia, ada ras fishman, raksasa, bahkan manusia langka. Tidak peduli mereka punya keluarga, mimpi, atau air mata. Yang penting, mereka eksotis. Mereka bisa dijinakkan, mereka bisa diperintah. Dan di atas piramida keji ini, duduklah Tenryubito. Manusia-manusia yang menyebut dirinya dewa, berjalan dengan gelembung di kepalanya agar tidak hirup udara yang sama dengan rakyat biasa, menembak siapapun yang menghalangi jalan mereka, dan dunia membiarkannya karena mereka adalah simbol status quo. Perbudakan dalam One Piece bukan sekedar elemen cerita, ia adalah refleksi paling telanjang tentang bagaimana dunia bekerja, bahwa di balik semua hukum, moral dan keadilan, masih ada sistem yang menilai manusia bukan dari jiwanya, tapi dari rasnya, kekuatannya, atau nilainya di pasar. Dan tragisnya, semua itu dianggap biasa. Michael Foucault pernah berkata bahwa tubuh manusia bukan milik dirinya sendiri. Tubuh adalah medan kuasa yang bisa dikendalikan, dikurung, dijual, dibentuk. Dan ketika kuasa itu dilembagakan, maka manusia tidak hanya jadi korban, tapi juga komoditas. Begitulah dunia One Piece bekerja. Perbudakan bukan terjadi karena beberapa orang jahat, tapi karena sistem dunia itu dibangun dari ketidaksetaraan. Dari sejarah panjang penindasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fishman dibenci karena masa lalu. Manusia dijual karena tidak mampu melawan. Dan mereka yang bisa bersuara lebih memilih diam. Karena dalam dunia ini, diam jauh lebih aman daripada melawan. Tapi sesekali ada yang menolak untuk diam. Fisher Tiger yang menyusup ke Marijoa dan membebaskan budak-budak yang tidak pernah melihat langit. Ia terluka, ia diburu, ia dibenci, bahkan oleh mereka yang ia selamatkan. Tapi ia adalah simbol bahwa tidak semua manusia mau tunduk, bahwa tidak semua budak akan terus membungkuk. Fisher Tiger adalah suara lantang dari kebenaran yang menyakitkan, bahwa sistem ini tidak suci. Ia hanya sangat tua dan terlalu banyak orang takut meruntuhkannya. Dan pertanyaannya adalah, berapa banyak Fisher Tiger yang harus mati sebelum dunia mengakui bahwa ini salah? Berapa banyak anak-anak yang harus lahir di dalam rantai agar dunia sadar bahwa manusia bukan milik siapa-siapa? One Piece lewat dunia budaknya mengajarkan kita satu hal. Perbudakan tidak selalu berwujud rantai. Kadang ia berbentuk aturan, kadang ia berbentuk kebiasaan, kadang berbentuk diam massal. Dan yang paling menakutkan dari semua itu adalah ketika kita terbiasa melihat manusia dijadikan barang dan kita tidak merasa terganggu. Di dunia kita hari ini mungkin tidak ada Tenryubito dengan gelembung di kepala, tapi masih ada manusia yang diperlakukan seperti objek. Guru marah, anak-anak yang dilacurkan, perempuan yang dijual, orang-orang yang tubuhnya dipakai tapi suaranya dibungkam. Sejarah ditulis oleh para pemenang, tapi kebohongan juga bisa bertahan 1000 tahun jika tidak ada yang mengingat kebenaran. Lautan One Piece terbentang luas, pulau-pulau berjajar seperti serpihan mimpi yang tercerai-berai. Namun di antara ombak dan petualangan,
ada satu hal yang nyaris tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Apa yang sebenarnya terjadi 800 tahun yang lalu? Kenapa dunia kehilangan satu abad penuh dari sejarahnya? Kenapa ketika para arkeolog mencoba mencarinya, mereka dibungkam, dibakar, dihilangkan dari ingatan dunia? Di Ohara, sebuah pulau kecil yang damai, para ilmuwan dan arkeolog menyimpan pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh dunia. Siapa yang menciptakan sistem ini? Dan kenapa sejarah asli harus disembunyikan? Profesor Clover nyaris mengungkap nama dari kerajaan besar yang hilang. Namun sebelum satu kata keluar dari mulutnya, peluru membungkamnya. Dan dunia membakar seluruh Ohara, termasuk anak-anak yang tidak mengerti apapun. Itulah wajah asli pemerintah dunia. Bukan penjaga keadilan, bukan pelindung rakyat, melainkan arsitek kebenaran palsu yang dibangun dari abu sejarah. Setiap generasi menulis ulang sejarah untuk membenarkan kekuasaan mereka, ucap Walter Benjamin. Benjamin pernah menyebut bahwa sejarah bukanlah aliran waktu, melainkan runtuhan peradaban yang dipilah-pilah oleh penguasa, dan pemerintah dunia melakukannya dengan sempurna. Mereka menyensor vote century, melenyapkan poneglyph dari pandangan rakyat, mengkriminalkan siapapun yang mencoba membacanya. Bahkan jika anak kecil seperti Nico Robin mencoba belajar, mereka akan mencapnya sebagai ancaman dunia. Ini bukan ketakutan pada pengetahuan, ini adalah ketakutan pada kebenaran. Karena jika dunia tahu bahwa pemerintah dunia berdiri di atas kehancuran sebuah kerajaan besar, sebuah tatanan yang mungkin adil dan bebas, maka legitimasi mereka runtuh. Mereka akan terlihat bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai penjajah yang menulis ulang sejarah. Disinilah filosofi George Orwell menggema dalam One Piece. Siapa yang mengendalikan masa lalu, mengendalikan masa depan. Siapa yang mengendalikan masa kini, mengendalikan masa lalu. Ucap George Orwell pada 1984. Pemerintah dunia tidak hanya mengatur hukum, mereka mengatur ingatan. Mereka menciptakan dunia di mana orang-orang tidak tahu bahwa mereka hidup dalam kebohongan. Dan yang paling menakutkan adalah rakyat tidak peduli. Sejarah bukan hanya kumpulan tanggal dan peristiwa. Sejarah adalah cermin identitas. Jika cermin itu dipecahkan, manusia kehilangan jati dirinya. Dan yang tersisa hanyalah rakyat yang bisa diarahkan, dikendalikan, dan dibentuk sesuka penguasa. Begitulah One Piece, menunjukkan bagaimana sejarah bisa menjadi alat kekuasaan paling mematikan. Dan di tengah reruntuhan itu, ada mereka yang tetap mencoba menggali. Arkeolog Ohara, Robin kecil yang diburu dunia karena tahu terlalu banyak. Dan sekarang bajak laut topi jerami yang pelan-pelan membuka satu demi satu kepingan masa lalu. Mereka bukan sekedar pembaca sejarah, mereka adalah penantang narasi. Karena setiap kebenaran yang diungkapkan adalah satu paku di peti mati kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan. Kekuasaan terbesar adalah ketika tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar memegangnya. Dunia One Piece memiliki raja, tapi tidak satupun rakyat yang tahu siapa dia. Pemerintah dunia punya sistem, tapi tidak ada satupun penguasa yang benar-benar duduk di singgasana terbuka. Kekuatan paling menakutkan bukan yang berteriak lantang, tapi yang bersembunyi dalam diam. Namanya Imu, sosok tanpa wajah, tanpa suara, dan tanpa sejarah. Namun ketika dia memutuskan, sebuah pulau bisa dihapus dari peta dunia. Seluruh peradaban bisa dikubur hanya dengan satu perintah. Dan dunia pun tunduk karena tidak tahu siapa yang harus dilawan. Dalam sistem kekuasaan pemerintah dunia, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada kezaliman, ketidakjelasan. Karena ketika rakyat tidak tahu siapa yang mereka hadapi, mereka tidak bisa bertanya. Mereka tidak bisa marah, mereka tidak bisa mengadili. Yang tersisa hanya rasa takut.
yang menggantung seperti kabut di udara. Kekuatan sejati adalah ketika kau tidak perlu tampil, tapi dunia tetap tunduk, ucap Niccolo Machiavelli dari parafrase. Machiavelli percaya bahwa penguasa harus disegani. Tapi dalam dunia One Piece, Imo mengambil langkah lebih jauh. Ia tidak terlihat sama sekali. Dan disitulah letak kuasanya. Karena ketika wajah tirani tidak dikenali, maka rakyat tidak punya tempat untuk mengarahkan perlawanan. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang tidak punya bentuk. Hannah Arendt menyebut bahwa kekuasaan yang tidak transparan melahirkan kekacauan dalam nalar publik. Manusia jadi bingung, apatis, dan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan propaganda. Dan One Piece menampilkannya secara sempurna. Bayangkan, para Gorosei, 5 tetua dunia, berlutut di hadapan satu sosok yang bahkan tidak dikenal publik. Sistem yang disebut dunia adil ternyata hanya panggung boneka dari satu tangan bayangan. Dan di panggung itu, seluruh umat manusia memainkan perannya masing-masing, tanpa pernah tahu siapa penulis naskah sebenarnya. Imo bukan hanya penguasa, ia adalah simbol dari kekuasaan total tanpa pertanggungjawaban. Ia tidak pernah muncul di hadapan rakyat, tidak pernah pidato, tidak pernah berdialog. Namun ketika ia memutuskan, kerajaan Lulusia, pulau yang mencoba bicara, lenyap seperti debu. Tanpa pengadilan, tanpa penjelasan, tanpa perlawanan. Ini bukan hanya tentang dunia One Piece, ini adalah refleksi keras dari dunia nyata. One Piece menyingkap wajah paling gelap dari peradaban modern, bahwa demokrasi bisa jadi topeng, bahwa transparansi bisa digantikan oleh representasi simbolik. Imo adalah teka-teki, tapi bukan teka-teki untuk dipecahkan. Ia adalah perwujudan dari semua ketakutan manusia terhadap kekuasaan yang tidak bisa disentuh. Ia tidak butuh senjata, ia tidak butuh tentara. Ia cukup tidak terlihat, dan dunia pun gemetar. Ketika kezaliman tidak lagi punya wajah, maka perlawanan harus datang dari hati. Karena itulah bajak laut seperti Luffy menjadi penting. Bukan karena ia tahu siapa Imo, tapi karena ia tidak tunduk pada siapapun yang mengendalikan takdir dari balik layar. Keberaniannya bukan didasarkan pada informasi, melainkan pada naluri kebebasan. Ia tidak peduli apakah musuhnya dewa, raja, atau hantu. Jika sesuatu menindas orang lain, ia akan melawan. Dan disinilah harapan kita bergantung pada orang-orang yang mungkin tidak paham politik, tapi punya hati yang tahu kapan dunia ini salah, bahwa dunia bisa dikuasai oleh kekuatan yang tidak muncul di layar, dan bahwa terkadang musuh terbesar bukan yang kita lihat, melainkan yang tidak pernah menampakkan diri. Ketika kekuatan menjadi hukum, maka keadilan hanya berlaku bagi yang menang. Kutipan dari Friedrich Nietzsche dan realitas tirani. Wano adalah negeri yang indah, alamnya subur, tradisinya dalam. Tapi selama 20 tahun, ia menjadi penjara tanpa jeruji, neraka yang dibungkus adat. Semua karena satu nama, Kaido. Pria yang menjatuhkan langit dengan tubuhnya, tapi menjatuhkan ribuan manusia hanya dengan rasa takut. Kaido tidak berdiplomasi. Kaido tidak manipulasi seperti pemerintah dunia. Dia tidak bersembunyi dalam bayangan seperti Imo. Dia berdiri di atas semuanya, dengan napas api, dengan kekuatan naga, dengan otot dan dentuman. Kaido lah bentuk kekuasaan yang paling purba. Tirani kekuatan mentah. Kehendak untuk berkuasa adalah inti dari kehidupan, ucap Friedrich Nietzsche. Nietzsche menulis bahwa semua makhluk hidup di dasarnya hanya ingin satu hal, menguasai. Dan Kaido menjalankannya dengan sempurna. Ia menaklukkan bukan karena keadilan. Ia membentuk dunia bukan karena kebenaran. Ia hanya ingin satu hal, tidak tertandingi. Di bawah kekuasaan Kaido, Wano dibagi dua.
mereka yang berlutut dan mereka yang dikubur. Tanah rakyat dirampas, air bersih diracuni, makanan dijatah seperti umpan. Dan di tengah semua itu, Kaido duduk tenang, mabuk, tertawa, memanggil dirinya dewa. Ada ironi yang tragis di sini. Di dunia One Piece, kita mengira bahwa musuh terbesar adalah monster dari laut atau pasukan elit. Tapi kadang yang paling menakutkan adalah manusia yang merasa dirinya Tuhan. Kaido bukan alien, dia bukan makhluk mistis. Dia hanya pria yang percaya bahwa karena dia kuat, maka dia berhak mengatur segalanya. Dan dunia seringkali sepakat dengan logika itu. Masyarakat Wano tidak memilihnya. Mereka tidak mengundangnya. Tapi mereka tidak bisa melawannya. Karena Kaido punya senjata, Kaido punya pasukan. Kaido punya bom, pabrik, dan raksasa mekanik. Dan rakyat hanya punya satu hal, rasa lapar. Inilah wajah dari dunia yang diperintah oleh rasa takut. Ketika satu orang cukup kuat untuk menentukan siapa yang makan dan siapa yang mati, dan seluruh negeri hanya bisa menunduk. Tirani tidak hanya menindas tubuh, tapi juga menghancurkan harapan. Dan itu yang Kaido lakukan. Ia tidak hanya mengontrol hidup, ia membunuh impian. Anak-anak lahir di pabrik, tumbuh tanpa tahu seperti apa senyuman ayahnya. Belajar bahwa menentang berarti kematian. Bahkan samurai pun melupakan kehormatannya. Bahkan rakyat pun melupakan namanya sendiri. Karena di bawah kekuasaan Kaido, identitas hanya jadi beban. Yang penting hanyalah patuh. Namun di tengah itu semua, selalu ada percikan api yang tidak bisa dipadamkan. Itulah yang disebut Kaido sebagai kelemahan. Tapi sesungguhnya itulah kekuatan terbesar umat manusia. Kemampuan untuk berkata tidak, bahkan ketika semuanya mengatakan iya. Dan percikan itu muncul di bentuk Luffy dan topi jerami. Mereka bukan penduduk Wano. Mereka tidak kenal penderitaan 2 dekade itu. Tapi ketika melihat satu anak kelaparan, satu perempuan ditampar, satu samurai meratap, mereka tidak bisa diam. Luffy tidak datang membawa bendera negara. Ia tidak membawa ideologi. Ia hanya membawa satu hal, ketidakterimaan terhadap ketidakadilan. Dan itulah yang membuat Kaido marah. Karena tidak ada yang lebih berbahaya bagi tirani daripada manusia yang tidak takut mati. Kita tidak memilih lahir di zaman apa, tapi kita bisa memilih untuk tidak tunduk. One Piece tidak sedang hanya mengisahkan petualangan. Ia sedang berkata bahwa tirani tidak tumbuh dari kegelapan. Tirani tumbuh karena terlalu banyak orang memilih menutup mata. Kaido berkuasa bukan hanya karena dia kuat, tapi karena terlalu banyak orang menyerah sebelum mencoba melawan. Wano adalah peringatan bahwa bahkan negeri yang indah bisa berubah jadi penjara jika kekuatan menjadi hukum. Dan dalam dunia kita mungkin tidak ada Kaido dalam bentuk naga. Tapi apakah kita belum pernah melihat kekuasaan seperti itu? Kaido adalah wajah dari semua kekuasaan yang percaya bahwa hanya yang terkuat yang pantas hidup. Dan Luffy adalah suara dari dunia yang berkata, tidak semua harus tunduk. Setiap penindasan melahirkan satu jiwa yang menolak tunduk. Kutipan dari Karl Marx dan Franz Fanon. Mereka tidak hanya bendera yang dikibarkan tinggi-tinggi. Mereka tidak tampil dalam siaran dunia. Bahkan wajah mereka tidak dikenali oleh rakyat yang mereka bela. Namun dari bayang-bayang perlawanan, dari rentuan yang diciptakan oleh kekuasaan, muncullah pasukan yang tidak mau tunduk. Pasukan revolusi, dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Manusia yang dicap sebagai kriminal paling berbahaya di dunia. Bukan karena membunuh, bukan karena menghancurkan, tapi karena ia membangunkan rakyat dari tidur panjang mereka. Revolusi bukan sekedar perubahan kekuasaan, tapi perubahan kesadaran, ucap Karl Marx. Sistem dunia dalam One Piece telah berlangsung ratusan tahun. Kebohongan sudah menjadi kebiasaan. Ketidakadilan sudah menjadi rutinitas.
Dan rakyat dalam keterbatasannya sudah mulai lupa bahwa dunia yang lebih baik itu hanya sekedar mungkin. Tapi Dragon bukan sekedar pemimpin pasukan. Ia adalah penyulut kesadaran. Ia menolak diam, menolak tunduk. Dan yang lebih penting, ia menolak untuk membenci rakyat meskipun rakyat belum siap membelanya. Di dunia One Piece, revolusi tidak datang dengan janji manis. Ia datang dengan darah, pengkhianatan, dan pengorbanan. Sabo, anak muda yang kehilangan segalanya, berdiri di garis depan bukan karena dendam, tapi karena cinta pada dunia yang pantas mendapatkan keadilan. Revolusi bukan soal kebencian, bukan soal menghancurkan hanya untuk mengganti. Revolusi dalam bentuknya yang paling jujur adalah seruan lirih dari manusia-manusia kecil yang sudah terlalu lama diinjak. Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth menulis, penindasan tidak hanya menghancurkan tubuh, ia menghancurkan jiwa. Inilah yang dilawan oleh pasukan revolusi, bukan hanya pemerintah dunia, tapi struktur psikologis yang membuat manusia merasa tidak layak merdeka. Karena ketika kamu lahir di dunia yang selalu menindas, kadang kamu mulai berpikir bahwa memang kamu diciptakan untuk ditindas. Dan disitulah letak revolusi paling penting, melawan keyakinan bahwa penderitaan adalah takdir. Pasukan revolusi tidak sempurna, mereka tidak punya solusi instan, bahkan tidak jarang mereka dikorbankan dalam diam. Tapi mereka terus hidup karena mereka adalah simbol dari kehendak manusia untuk tidak menyerah. Di dunia One Piece, mereka bukan pahlawan dalam poster. Mereka adalah bayangan yang membisiki rakyat. Kau tidak sendiri, yang kau alami bukan hal wajar. Dan kamu boleh marah. Kamu boleh lahir dalam dunia yang tidak adil, tapi jangan pernah mati tanpa pernah melawan. Mereka menyusup, mereka mencuri informasi, mereka merusak sistem dari dalam, dan mereka tahu dunia akan membenci mereka. Karena setiap sistem yang stabil akan selalu mencap perlawanan sebagai ancaman. Namun, jika tidak ada mereka, maka dunia ini akan sepenuhnya milik para tiran. Pasukan revolusi adalah api kecil di dalam gelap, yang tidak butuh pujian, tidak butuh sorotan. Mereka hanya butuh satu hal, kepercayaan bahwa dunia bisa lebih baik. Dan jika kita bertanya, apakah mereka bisa menang? Jawabannya tidak penting. Yang penting adalah mereka terus mencoba. Karena jika semua manusia yang sadar memilih diam karena takut kalah, maka dunia ini akan hancur. Bukan karena kejahatan menang, tapi karena kebaikan terlalu malu untuk bicara. Dalam dunia yang terlalu terbiasa dengan rantai, mereka yang menari bebas akan selalu dianggap gila. Siapa itu Joy Boy? Sebuah nama yang terus muncul dari runtuhan sejarah. Sebuah bayang-bayang yang tertinggal di poneglyph, ditulis dalam bahasa yang telah dikubur oleh dunia. Ia bukan dewa, bukan juga raja, tapi ia pernah berjanji. Janji pada bangsa yang ditindas. Janji yang tidak sempat ditepati, namun tidak pernah dilupakan. Dan hari ini, di lautan yang sama, dunia kembali melihat seseorang yang tertawa di tengah penderitaan. Yang tidak takut mati, yang tidak memburu tahta atau kekuasaan, tapi bergerak hanya karena ia tidak bisa diam melihat ketidakadilan. Namanya Monkey D. Luffy, atau mungkin sesuatu yang lebih dari sekedar nama. Orang bebas bukanlah yang tidak punya tuan, tapi yang tidak butuh tuan bagi orang lain. Luffy tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Dia tidak ingin menjadi dewa. Dia bahkan tidak peduli jika dunia mengakuinya atau tidak. Ia hanya tahu satu hal, ketika ada yang tertindas, ia harus bergerak. Ketika ada yang menangis, ia tidak bisa pura-pura tuli. Itulah yang membuatnya berbeda. Bukan kekuatan buah iblisnya, bukan kejayaan yang dikejarnya, tapi jiwanya yang tidak tahan terhadap ketidakadilan. Joy Boy mungkin pernah gagal, tapi dalam Luffy, ia hidup kembali. Bukan dalam bentuk takdir, tapi dalam bentuk pilihan. Pilihan untuk melawan meski tidak harus. Luffy dan kru topi jerami bukan pembebas dalam pengertian militer. Mereka tidak membawa panji revolusi.
tidak membentuk negara baru, tidak memaksa siapapun percaya pada mereka. Tapi setiap pulau yang mereka singgahi selalu memiliki cerita yang sama. Ada penderitaan, ada ketidakadilan, dan ada orang-orang kecil yang sudah lupa bagaimana rasanya bermimpi. Lalu mereka datang, mereka bertarung, mereka menangis, mereka tertawa, dan mereka mengembalikan harapan itu. Bukan karena diminta, tapi karena mereka tidak bisa hidup dengan cara lain. Kadang, dalam dunia yang terlalu gelap, cukup satu lilin yang menolak padam untuk membuat seluruh ruangan mulai melihat. Kutipan dari Viktor Frankl. Topi jerami bukan hanya bajak laut. Mereka adalah simbol perlawanan terhadap dunia yang kaku. Sebuah dunia yang dibangun dari sistem yang menindas, aturan yang mematikan impian, dan kekuasaan yang lebih mencintai stabilitas daripada keadilan. Dan ketika dunia menertawakan mereka, mereka tertawa lebih keras. Ketika dunia menakuti mereka dengan kematian, mereka tetap melangkah. Karena seperti kata Luffy, aku hanya ingin menjadi orang paling bebas di dunia ini. Itu bukan sekedar ambisi kosong. Itu adalah pernyataan perang terhadap seluruh struktur yang menindas, terhadap ilmu yang bersembunyi, terhadap Kaido yang menindas, terhadap pemerintah dunia yang memalsukan sejarah. Luffy tidak ingin menggantikan mereka. Ia ingin menghapuskan perlunya ada mereka. Dan itulah kenapa dia menjadi ancaman. Karena kebebasan sejati adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditaklukkan dengan propaganda atau ketakutan. Joy Boy dahulu mungkin adalah suara pertama dari mimpi ini. Dan Luffy adalah gema yang datang di waktu yang tepat. Bersama krunya, mereka tidak membawa janji-janji kosong. Mereka hanya membawa satu hal, tindakan. Luffy tidak pernah berkata, aku akan menyelamatkan dunia. Tapi ketika dunia menangis, dia muncul. Dan mungkin itu lebih jujur dari semua pidato pemimpin manapun. Di dunia One Piece, harapan bukan datang dari langit, bukan datang dari ramalan, tapi datang dari manusia-manusia biasa yang memilih untuk tidak menyerah. Dan mungkin itu yang membuat kita yang hidup di dunia nyata ini tersentuh. Karena kita tahu bahwa meski dunia ini tidak adil, masih ada kemungkinan bagi seseorang untuk melawan tanpa membenci dan membebaskan tanpa harus menjadi tiran. Topi jerami bukan hanya karakter dalam cerita. Mereka adalah ide. Dan ide tidak bisa dipenjara.